Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Ada Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan atau baru saja ngeklik video di channelnya Kak Furkan, di sini Kak Furkan jelaskan, channelnya Kak Furkan itu menjelaskan apa informasi terkini ya seputar dunia pemerintahan, baik itu khususnya tentang ASN ya Bapak Ibu ya di P3K dan CPNS bakalan dibahas secara detail di channelnya Kak Workon. Jadi untuk teman-teman yang baru mengeklik silahkan ditekan yang merah-merah itu Bapak Ibu ya. Ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Capricorn mengupload informasi up to date terkait perkembangan terkini P3K maupun CPNS di Indonesia tentunya. Selain itu teman-teman juga bisa belajar matematika nih di channelnya Capricorn sudah tersedia lengkap per materi ya Bapak Ibu ya dari jenjang kelas 7 SMP sampai kelas 12 SMA. Jadi ini bisa di-share ke murid-muridnya. Insya Allah di sini sudah ada persiapan pembahasan SNBT dari tahun ke tahun Bapak Ibu ya dari 2025 sampai insya Allah ada di 2020. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bertanya 2022 ada, 2021 ada, ya kan? Nah, di sini 2020 juga ada. Nah, ini lengkap per materi Bapak Ibu ya, fungsi inverse, logaritma, transformasi, lingkaran kelas 8. Nah, di sini juga sudah lengkap sekali ya Bapak Ibu ya. Insya Allah tidak ada yang terlewat. Di sini pembahasan soal olimpiade juga ada. Ini seputar Olimpiade SMP, SMA ada di sini persiapan UTBK 2021 ada ya Bapak Ibu sampai 2020. Nah, insya Allah ini kawan awal buat channel 2020. Insya Allah ada. Mantap jiwa. Nah, di sini ada info terbaru Bapak Ibu ya dari Kemendagri tentang gaji P3K paruh waktu sudah disiapkan, Bapak Ibu ya. Mantap. Mendagri gaji P3K paruh waktu sudah disiapkan. Kepala daerah jangan cari alasan. Nah, ini Senin kemarin 7 Juli 2025. Nah, ini di Jakarta JPNN sumbernya Bapak Ibu ya. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sudah menyampaikan pemerintah sudah menyiapkan anggaran gaji P3K paruh waktu. Nah, kepala daerah pun diminta untuk tidak mencari-cari alasan untuk mengulur waktu pengajuan usulan formasi P3K paruh waktu. Dana P3K paruh waktu sudah disiapkan pemerintah melalui dana alokasi umum atau DAU yang ditransfer langsung ke Pemda. Nah, tentunya jangan dilama-lamain lah pengusulannya ke pusat. Kata Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Mauris Penjahitan. Dalam paparannya di rapat koordinasi Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja AP3KI di Jakarta Minggu kemarin tanggal 6 Juli 2025. Beliau juga menegaskan Kemendagri pun sudah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah terkait dengan anggaran gaji P3K paruh waktu ini. Surat edaran tersebut ini nomor sekian 16 Januari 2025 tentang penganggaran gaji P3K paruh waktu. Itu dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Jadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada honorer yang tidak lulus formasi P3K 2024 atau tidak mendapatkan formasi. Dalam essay tersebut, Pemda diminta mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan melakukan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Nah, tentunya memang belanja jasa pegawai pemerintah dan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan guru. Nah, di sini ini ada tiap jenjang ya Bapak Ibu tenaga kesehatan, kependidikan, guru juga sudah ada anggarannya untuk P3K paruh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan apabila, nah sudah ada keterangan ya Bapak Ibu ya, apabila anggaran belanja jasa pegawai 3K paruh waktu ini belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah bisa menggunakan belanja tidak terduga atau BTI. Caranya dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Kemudian diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika PDD tidak mencukupi, agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang pencapaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Nah, ini sudah jelas ya. Ini juga arahan langsung dari Kemendagri agar cepat ya kan Pemda ini gercep
mengusulkan paruh waktu R2, R3, R4 ya kan seperti itu. Jadi sudah jelas ya aturannya, tinggal sikap proaktif Pemda saja yang kami tunggu. Ingat, Oktober adalah batas akhir pengangkatan P3K untuk 2025. Ya, di sini adalah data dan fakta yang sudah disampaikan ke Kepala BKN kita, Prof. Judan Arif Fakulo dalam RDB Komisi 2 kemarin. Coba kita simak, Bapak Ibu Kita ya. sudah menyelesaikan untuk CPNS dan seleksi P3K, sekarang bergulir di dalam tahap pengumuman untuk P3K tahap 2. Formasi yang diberikan oleh Ibu Menpan untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259. Sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan dengan kondisi real yang ada di instansi itu tidak sesuai. Yang kedua, instansi belum mengklik datanya untuk dikirim ke BKN, dan yang ketiga memang ada instansi yang seleksi tahap 2 belum dilaksanakan maupun di tahap 1. Perlu kami laporkan, Bapak Pimpinan, untuk daerah yang menunda seleksi tahap 2 ada 13 kabupaten. Ya, sebagian besar di Papua, kemudian ada di Sulawesi, dan ada di Sulawesi Barat, dan di Provinsi Bengkulu sebanyak 9.803. Kemudian yang belum selesai proses di instansi, ada 4 instansi yaitu di BPK, Bovendigul, Sarmi, dan Kota Jayapura. SK CPNS-nya sudah selesai 99,4%. Kemudian dari Pemda 458 instansi sudah terbit SK 83.974 orang atau 97%, dan totalnya untuk CPNS sudah selesai SK. Semoga nanti segera ada solusi ya untuk Pemda-Pemda yang belum mengajukan. P3K paruh waktu ditunggu Kemendagri ya. Di sini sudah ada arahan tegas dari Kemendagri, gajinya itu sudah disiapkan. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan. Semoga bermanfaat. Sehatin aja di channelnya Kak Furqan. Insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.